Cendrawasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu atas doa dan juga dana sehingga ibadah online ini masih terus dapat berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel GSCA Cendrawasih, beri like dan juga share video kami kepada teman, keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang tercemar terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur jika sampai hari ini, pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita satu hari lagi umur. Walaupun dunia ini begitu keadaan tidak membaik, bahkan dilaporkan bahwa kasus terus bertambah, tapi jangan pernah putus harapan, jangan pernah kehilangan harapan di dalam Tuhan. Amin. Jika pagi hari ini kita bisa membuka mata kita bisa mengikuti ibadah online. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita datang dengan hati yang terbuka, kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena pagi hari ini, ibadah ini boleh berlangsung semua karena kemurahan Tuhan. Kita mengucap syukur. Saya percaya Bapak Ibu di rumah juga penuh dengan ucapan syukur. Dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Kita mau menyatakan betapa baiknya Allah kita, betapa besarnya Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kita tepuk tangan sama-sama ya Bapak Ibu.
Allah memerintah agar berkat-berkat dicurahkan, yaitu ke dalam rumah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada amin? Wow, hanya di dalam namanya kita percaya. Nama yang memberi pengharapan, nama yang memberikan Gak ada nama yang memberi kemenangan di dunia ini selain nama Yesus. Memberi kemenangan dalam hidup kita,
memberi kemenangan dari segala masalah, problema yang kita hadapi, bahkan memberi kemenangan di tengah ketidakpastian. Saya percaya Bapak Ibu, pagi hari ini menjadi hari penuh kemenangan bagi kita semua. Amin. Karena kita tahu Roh Allah melingkupi kita, Roh Allah berjalan bersama kita. Bukan hanya seperti jam kerja jam 8 sampai jam 5, tidak. 24 jam. Bahkan SPBU kalah Bapak Ibu. 24 jam Dia menemani kita. Dia menjaga kita, Dia menaungi kita. Hanya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahwa sungguh Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu di rumah, mengasihi saudara-saudari sekalian. Kita gak lepas dari kasih-Nya. Dan pagi hari ini kita mau buka hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, biarkan kami mendengar firman, biar kami mengenal Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami berharap Tuhan. Satu-satunya yang memberi kami ketenangan di tengah badai. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami.
dengan kebaikan Tuhan. Hari lewat hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Itulah yang menunjukkan kalau kami adalah orang-orang pemenang. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kami. Dan kemenangan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami bukan kemenangan sementara, tapi kemenangan kekal yang kami nikmati sampai kami berjumpa dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh buka hati kami lebar untuk dengan firman-Mu. Masuklah dan kami boleh tinggal dan merenungkan kebenaran firman-Mu itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara diberkati Tuhan, pada hari ini kita percaya lewati hari tadi sudah kita katakan bahwa begitu banyak tantangan dan rintangan, tetapi semuanya saudara bisa hadapi itu karena saudara memiliki DNA pemenang. Dan DNA pemenang ini bukan sekedar saudara, Tuhan punya komit buat kita dan Tuhan punya janji buat kita, dan janji sukacita untuk memenangkan, janji sukacita untuk kemenangan itu akan menjadi nyata dalam hidup kau. Amin. Hari ini kita boleh bersukacita semua karena kebaikan Tuhan. Tema kita hari ini bicara tentang sukacita kemenangan. Mari kita buka dalam kitab Roma pasal 8 ayat 37. Kita baca bersama-sama. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada orang-orang yang menang artinya saudara dan saya memiliki kapasitas yang sudah diluaskan Tuhan, dilebarkan Tuhan, dan ditinggikan Tuhan. Dan secara otomatis itu melekat dalam hidupmu. Itu menjadi satu bagian penyertaan Tuhan ketika engkau ada di dalam dunia. Tuhan tidak membiarkan engkau seperti seorang yatim piatu. Tuhan tidak membiarkan engkau sendirian, tetapi Tuhan akan menyertai engkau di saat dari manapun engkau berada. Segala situasi kita hadapi, kita menemukan pintu kesulitan, kita menemukan suatu jerat yang begitu sulit untuk kita lepaskan. Tetapi saya percaya ketika DNA Tuhan yang Tuhan sudah beri di atas kayu salib itu untuk saudara dan saya, itu akan memaksimalkan saudara sebagai orang percaya, memaksimalkan saudara sebagai pribadi pemenang, untuk saudara nikmati di dalam Kristus. Mari kita lihat apa yang kita akan miliki sebagai pribadi-pribadi yang ingin menang. Saudara-saudara, pahlawan-pahlawan yang perang ingin menang, pasti mereka memiliki yang namanya pertama kali adalah sebuah strategi. Dalam perang apapun, dalam pertandingan pertempuran manapun, mereka akan memilih strategi. Strategi ini adalah salah satu cara yang paling baik sekali, satu trik-trik yang bisa difungsikan untuk melumpuhkan lawan. Bagaimana kita bisa melumpuhkan lawan kalau saudara dan saya tidak memiliki strategi? Strategi itu penting. Di strategi itulah yang akan menentukan saudara menang atau tidak. Strategi itu akan menentukan saudara sebagai juara atau tidak. Nah, saudara-saudara, saya percaya kunci utama untuk saudara memiliki kemenangan adalah strategi. Iblis tahu pada waktu Tuhan datang menemui seorang yang banyak setan waktu itu, legion dari Gerasa. Ketika melihat Yesus, setan-setan yang banyak itu, legion-legion yang banyak itu, dia takut ketika melihat Yesus. Dia begitu takut melihat Tuhan. Ya, dan Tuhan waktu itu mengizinkan untuk dia pergi dan meninggalkan tubuh orang tersebut. Dia lari kepada babi-babi tersebut, saudara. Dan hari ini, kalau saudara memiliki Yesus dalam hidupmu, maka iblis akan lari daripadamu. Katakan amin. Kalau engkau memiliki Yesus dalam strategi kehidupan engkau saat ini, maka iblis tidak akan pernah mengganggu engkau. Karena apa? Karena ada Yesus dalam hidupmu. Ketika iblis berani memporak-porandakan hidupmu, artinya Yesus itu sudah mulai tidak ada dalam dirimu. Jangan pernah kita lupakan, jangan pernah kita tinggalkan, untuk kita tetap ada di dalam Kristus. Yang kedua, ketahanan.
Ketahanan ini adalah salah satu juga kemampuan untuk saudara bisa bertahan. Kalau kita ada ujian, kita tahu kita ada kunci sabar. Bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Bertahan artinya kita menunggu waktu terbaik yang Tuhan mau berikan buat saudara. Menunggu waktu-waktu kapan kita harus bisa melakukan satu action dan passion. Saudara, saat sekarang ini kita perlu ketahanan iman yang sungguh. Ketahanan iman kita merupakan salah satu cara untuk melintasi dan melewati yang namanya COVID. Anda bertahan adalah satu kunci untuk saudara bisa mampu untuk bisa tetap berdiri, saudara. Bagaimana ketahanan itu kalau sudah mulai lumpuh? Ketahanan itu adalah salah satu cara untuk mengimbangi kemenangan yang sudah dimiliki. Berapa banyak, saya sudah sering sampaikan, ada banyak satu tim sepak bola awalnya adalah juara. Pada saat dia sudah menjadi juara, kebiasaan tim adalah manajer menjual pemain-pemain yang bagus itu dengan harga yang sangat mahal. Dan saudara tahu, besoknya pada waktu bertanding, tim yang pernah menjadi juara itu dia tidak lagi menjadi juara. Karena apa? Karena timnya tidak lagi dilengkapi, dan timnya lagi bukan tim kuat. Kita memiliki ketahanan iman yang sungguh. Ketika menghadapi setiap masalah, kita punya ketahanan iman yang sungguh. Kita punya firman di dalam hidup kita itu sungguh. Bukankah 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kemampuan dalam dirimu. Ayat selanjutnya katakan, aku akan menyertai engkau dan aku akan memberikan engkau jalan keluar. Nah, bukankah Tuhan hari ini ingin saudara tetap bertahan? Saudara harus punya kesabaran supaya menunggu detik-detik dan waktu-waktu Tuhan yang indah akan menjadikan satu kemampuan engkau bisa memenangkan. Yang ketiga adalah keulatan dan belajar gigi untuk bertahan. Yusuf belajar gigi untuk bertahan. Nuh belajar gigi untuk bisa bertahan. Saudara lihat, kemenangan-kemenangan didapatkan dari orang-orang yang ulet. Yakub kalau waktu itu dia putus asa, waktu dia mau menikah, pas malam pernikahan yang dia lihat, dia mencintai Rahel, tapi pada waktu yang dilihatnya Lea, lalu dia langsung kecewa dan meninggalkan Laban pada saat itu. Percayalah bahwa Yakub tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemenangan Yakub tidak akan pernah disiarkan. Saudara lihat, Yakub bertahan. Kata Laban, kalau kamu mau Rahel, yang pertama memang kau harus kawinkan dulu kakaknya, baru bisa adiknya. Dan oleh karena itu kau harus kerja lagi. Yakub bekerja lagi, saudara, dengan Laban saat itu. Dan sampai akhirnya Yakub menjadi pemenang. Orang yang mau menang harus ulet, saudara. Saudara gak akan pernah mencapai kemenangan kalau saudara gak pernah ulet. Ulet artinya apa? Segala hal yang berat dalam hidupnya dia bisa kerjakan, dia mampu untuk lakukan, dia terobos, saudara. Kita butuh penerobos. Kita butuh orang yang ulet, saudara. Ibadah perlu orang yang ulet. Dia tidak pantang mundur dengan masalah COVID, bukan berarti dia meninggalkan Tuhan. Dengan adanya COVID bukan berarti dia mundur untuk tidak bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, bukan berarti menantang dalam badai ketakutan, tapi keuletan adalah orang-orang pintar untuk bisa menjaga dan bisa memelihara imannya sampai kapan saja. Saudara-saudara, yang berikutnya adalah kemampuan. Kalau saudara sudah memiliki strategi ketahanan, keuletan, saudara harus memiliki kemampuan. Kemampuan inilah yang saudara harus ada dalam diri saudara. Bagaimana mungkin umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan? Saudara tetap dekat dengan firman Allah. Saudara tetap harus berdoa. Hari ini saya bisa berdiri, saudara bisa berdiri, saudara bisa hidup, kita bisa hidup. Itu karena kemampuan firman yang ada dalam hidup kita. Kemampuan doa-doa kita yang semakin setiap hari kita kerjakan dan kita lakukan. Kita ini nothing, saudara. Kita ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Maka kalau saudara ingin memiliki kekuatan dan kemenangan dari Tuhan, terus mampu untuk kerjakan apa saja yang Tuhan inginkan.
apa yang Tuhan mau. Haleluya. Ada satu statement bilang begini, saudara. Kemenangan Kristus di atas kayu salib adalah berita buruk bagi si iblis, merupakan berita sukacita bagi kita yang percaya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kini belenggu dosa dan akibatnya telah dipatahkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita percaya kalau hari ini kemampuan yang saudara sudah miliki, strategi, bahkan keuletan, bahkan saudara memiliki ketahanan, itu akan menjadi sesuatu yang membuat intervensi dalam diri kita semakin tangguh, saudara. Kita yakin kita ini semua punya kemampuan, kita punya keuletan, kita punya ketahanan. Ini akan terus bertahan. Saudara jangan pernah ragu dengan apa yang saudara sudah miliki. Percayalah, engkau tidak secara sengaja hari ini untuk percaya. Tidak. Memang itu engkau sudah dipilih Tuhan untuk percaya. Amin. Nah, kita lihat ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mana mereka juga menjadi orang-orang yang luar biasa. Dalam perjanjian lama kita kenal Nuh, dia bisa mengatasi situasi hidup. Dia ada Abraham, dia mengatasi hal yang belum diketahui. Ada Yakub yang mengatasi diri sendiri, ada Yusuf yang mengatasi pencobaan, ada Musa yang perasaan rendah hati, Yosua yang mampu mengatasi musuh, Gideon yang mengatasi kegagalan, Rut yang mengatasi kesedihan, Daud yang mengatasi kebesaran, dan Salomo yang mengatasi keistimewaan. Ini adalah salah satu kemenangan tokoh-tokoh yang ada di dalam firman Allah, yang ada di dalam Alkitab. Kalau mereka bisa, pasti saudara juga bisa. Kalau mereka diberi kemampuan, pasti saudara juga diberi mampu. Kita jangan pernah takut dan khawatir dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita nggak pernah sadar. Kita pikir, Tuhan, saya ini manusia bodoh, saya SD aja nggak lulus, saya ini siapa? Saya orang miskin. Saudara-saudara, itu akan menjadi propaganda kelemahan-kelemahan dalam hidup saudara. Pada zaman hari ini selalu mengecilkan apa yang ada dalam dirimu. Beberapa bulan yang lalu saya pernah khotbah bahwa dalam tubuh manusia ada miliaran rupiah yang sangat berharga. Dari mulai mata kita, dari mulai darah kita, dari mulai jantung kita yang berdetak, dari mulai hati kita, dari mulai suara kita, semua itu memiliki nilai rupiah yang sangat besar. Jadi jangan pernah bilang lagi kalau engkau bukanlah manusia siapa-siapa. Jangan berarti engkau rendah hati, rendah diri. Jangan. Engkau orang-orang hebat. Kalau tadi saya katakan perjanjian lama ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Dalam perjanjian baru juga ada tokoh yang luar biasa. Mari kita sebutkan sama-sama. Yang pertama adalah Petrus. Dia bisa mengatasi ketidaktepatan. Filipus bisa mengatasi kegelisahan. Yohanes bisa mengatasi kemarahan. Thomas bisa mengatasi keraguan. Maria dan Marta mengatasi hal-hal yang penting. Nathanael mengatasi prasangka. Andreas mengatasi rasa yang tidak berarti. Matius mengatasi reputasi. Yakobus mengatasi semangat. Dan Paulus mengatasi hambatan. Kalau saudara hari ini untuk mencapai sebuah kemenangan ada kesulitan yang saudara hadapi, belajar dengan tokoh-tokoh yang ada tadi, belajar dengan tokoh-tokoh yang hebat tadi. Saya percaya kalau hari ini saudara sudah punya figur, saudara sudah punya teladan untuk saudara pelajari, mudah bagi kita untuk bisa mengatasi setiap persoalan yang ada. Tuhan tidak pernah jauh dengan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Maka hari ini untuk mencapai kemenangan ada 4 langkah. 4 langkah untuk mendapatkan sukacita kemenangan. Yang pertama, kuasai perkataan. Orang-orang menang itu sangat berpengaruh perkataannya. Kerap kali, seringkali orang gagal karena perkataannya, karena mulutnya. Dia gak pernah yakin kalau Tuhan bisa bikin dia lebih dari segala-galanya. Dia ragu dengan kemampuan dalam dirinya. Dia sudah dipatahkan awali dengan perkataannya.
Ada ayat-ayat yang mendukung untuk saudara bisa hati-hati untuk mengucap atau untuk berkata-kata. Yang pertama, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus 5:28. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18:21. Dimanapun kita berada, mulai mengucapkan perkataan firman Tuhan, memberkati hidup kita dan sesama, serta berhenti mengucapkan perkataan negatif, dusta, gosip, dan sia-sia. Mari hari ini Gereja Tuhan mulai mengajar kepada kita semuanya untuk menjaga perkataan kita. Setiap perkataan kita itu bisa mengubah. Perkataan kita itu bisa membuat segalanya berbeda. Jadi kita harus berhati-hati. Ada istilah yang selalu saya suka sampaikan, es kemung pakai roti kalau ngomong hati-hati. Es kemung pakai roti kalau ngomong hati-hati. Jadi kita kalau mengucapkan segala sesuatu, janganlah membuat atau membodohi diri kita. Janganlah merendahkan diri sendiri. Tuhan sudah kasih kita porsi-porsi yang terbaik. Maka hari ini saudara, jangan pernah mengecilkan dirimu. Jangan mengkerdilkan dirimu kalau engkau merasa bukan siapa-siapa. Saya pun bilang begini saudara. Jangan biarkan ada pengakuan ganda dalam mulut kita. Yakni dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan berupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi kita benar-benar kuasai untuk orang-orang yang ingin menjadi pemenang-pemenang, untuk menjadi orang yang memiliki sukacita kemenangan. Yang pertama, kuasai perkataanmu. Nah, dari perkataan itu akan membuat sebuah perbedaan dan perubahan. Yang kedua adalah kuasa perbuatan. Saudara harus lihat kuasa perbuatan, kuasa tindakan, kuasa perilaku yang harus kita juga lakukan. Dengan hari ini saudara beriman, tapi tanpa perbuatan, firman Tuhan katakan sia-sia. Kita juga harus melakukan, ya. Kita juga harus mengerjakan. Kalau pada waktu itu Abraham disuruh oleh Tuhan pergi dan meninggalkan Ur Kasdim, dan Abraham tidak pernah berangkat ke Ur Kasdim, bahkan Abraham tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Abraham tidak akan pernah menjadi bapak orang percaya. Tapi ketika tindakan perbuatan dia lakukan, pergi dan meninggalkan negeri kafir itu dan pergi ke tempat di sebuah kota yang Tuhan tidak pernah kasih tahu, terjadi sesuatu mujizat buat Abraham saat itu. Yakub pun demikian. Kalau ada 3 kota, Penil, Beseba, dan Bethel tidak dikunjungi oleh Yakub pada saat itu, Yakub tidak dapat apa-apa saudara. Ketika Yakub lakukan, luar biasa. Nah, ini kita baca saudara. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Terdapat dalam 1 Yohanes 3:18, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau hari ini saudara bertanya apa yang dikerjakan Tuhan, hari ini Tuhan bekerja. Hari ini Tuhan tetap bekerja. Dia bekerja menyediakan tempat buat saudara. Dia bekerja untuk menguatkan saudara supaya tetap beriman bersama dengan Tuhan dengan adanya masalah demi masalah. Tuhan ingin saudara bertindak, lakukan segala sesuatu. Hari ini negara kita banyak orang-orang yang terjangkit dengan COVID, lalu negara kita menyiapkan dana yang cukup besar, menguji cobakan untuk vaksin ditemukan saudara. Dan vaksin ini kalau berhasil, maka vaksin ini akan dibuat secara global, secara besar-besaran, dan orang-orang Indonesia semua akan diberikan vaksin saudara. Dan sesuatu itu dilakukan saudara. Jadi tidak hanya menunggu. Hari ini saudara, jangan saudara cuma menunggu sampai Tuhan datang. Maka saudara lakukan perbuatan saudara adalah pergi dan jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Artinya ada sesuatu yang saudara kerjakan. Kemenangan tidak akan pernah diperoleh tanpa ada usaha. Maka kuasa usaha, kuasa perbuatan itu berdampak buat saudara. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Jadi setiap apa yang saudara kerjakan ada upah. Saudara jangan pernah, upah kemenangan bangsa Indonesia 75 tahun kemarin minggu kita sudah lakukan, dan kita sudah merayakan di hari Senin. Dan begitu banyak orang-orang bergembira, bersukacita.
Dan rasanya luar biasa, 75 tahun. Angka yang sangat fantastis. Kalau hari ini saudara dapatkan sesuatu yang the best buat itu saudara. Sebenarnya bilang begini saudara. Meskipun kita sudah mengetahui bahwa senantiasa mendampingi kita di kala suka dan duka, tetap saja kita sebagai manusia seringkali melupakannya dan tidak peka terhadap suaranya. Maka dari itu kita perlu memiliki sikap yang benar sebagai umat Kristen untuk menghadapi masalah yang ada. Kerjakan dan lakukan sesuai dengan keinginan Dia, maka engkau akan memperoleh kemenangan. Kerjakan apa yang Dia inginkan, lakukan apa yang Dia mau, maka engkau akan memperoleh kemenangan. Indonesia jangan ditanya bahwa dia tidak bikin apa-apa pada waktu perjuangan. Mereka bikin sesuatu. Korban nyawa, korban harta, korban semuanya mereka sudahlah hadapi. 350 tahun dalam perjuangan bangsa Indonesia. Tidak sedikit mereka yang menghadapi dan mengalami kerugian. Artinya ada sesuatu yang mereka kerjakan. Yang pertama adalah kuasa perkataan. Yang kedua kuasa perbuatan. Yang ketiga kuasa iman. Iman, Ibrani 1 katakan iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ternyata iman ini penting untuk menyatakan kemenangan. Saudara-saudara, ada upaya-upaya besar yang sudah ada di tangan kita. Saudara-saudara, COVID ini akan berlalu. Dengan iman katakan amin. COVID ini akan selesai dan dengan iman katakan amin. Dan saudara, saya percaya COVID ini tidak akan pernah melumpuhkan orang-orang Kristen, tapi justru orang-orang Kristen semakin banyak yang berdoa, semakin banyak orang-orang Kristen yang terus memuji dan memuliakan Tuhan, dan mereka tidak meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena masalah. Justru ujian yang akan menentukan saudara berkualitas atau tidak. Masalah menunjukkan apakah saudara masih intim dengan Tuhan atau tidak. Kalau melihat orang mereka setia tidak setia, bukan karena ketika mereka sedang bahagia, tapi ketika mereka sedang ada masalah, apakah mereka tetap setia atau tidak dengan Tuhan. Kalau lagi bahagia, senang, kita tidak bisa uji, tapi ketika dia lagi susah, kita bisa lihat, kita bisa uji. Di sini katakan lagi yang kedua, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Kalau engkau mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Maka kuasa iman ini penting. Di saat COVID ini iman ini penting. Di saat lagi ekonomi lagi turun ini penting, saudara. Dan saat saudara sedang sakit, iman juga penting buat saudara. Di sini katakan di dalam Ibrani 11:6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman yang membuat orang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itulah merupakan dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti. Tapi yang terpenting kalau saudara sungguh setia kepada Tuhan, saudara taat kepada Tuhan, saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, percaya. Ketakutan, kekhawatiran itu akan selalu hilang dalam hidup saudara. Stephen bilangnya begini saudara, hendaklah kita tetap bertekun dalam iman setiap hari dan menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetap teguh dan tidak bergoncang apapun yang menjadi pergumulan hidup kita saat ini dan saat mendatang. Dengan senantiasa berpegang pada tangan Tuhan dan janji-janji Tuhan. Sebab janji Tuhan tak pernah gagal. Janji Tuhan tak pernah lalu. Dia akan selalu menepati, dan Allah kita adalah orang yang pegang janji. Amin. Di situ katakan lagi janji-janji Tuhan, sebab janji Tuhan tak pernah gagal ketika Dia memberi kita kemenangan, dan kemenangan itu pasti adanya. Kemenangan itu pasti adanya. Kita tidak ragu lagi dengan keputusan-keputusan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita saat sekarang ini, saudara. Saudara dan saya, kita adalah orang yang paling beruntung. Amin. Katakan kita adalah orang yang paling beruntung ketika Tuhan sudah memilih saudara. Ini satu proses yang amat luar biasa.
Yang terakhir saudara, kuasa apa yang saudara miliki untuk mencapai sukacita kemenangan? Yang keempat adalah kuasa doa dan ucapan syukur. Ternyata doa tetap menjadi unsur penting. Doa tetap menjadi bagian yang terdepan untuk saudara mencapai sebuah kemenangan. Negara manapun tanya, pasti mereka untuk menerima kemerdekaan, menerima kemenangan, mereka berdoa. Yang mau tanding, mereka berdoa. Yang mau ada satu lomba, mereka pasti berdoa. Kadang orang undian aja juga berdoa. Dalam nama Yesus, waktu masukin kupon ke dalam kotak, aku jadi pemenangnya. Walaupun nggak menang-menang, tapi terus diulang-ulang. Jadi doa bukan komoditas terakhir, komoditas awal, saudara. Lihat orang yang sudah ICU, mereka siap dengan segala cara apapun. Orang mau berdoa, dia terima, saudara. Jadi jangan lupa, untuk mencapai kemenangan perlu doa. Amin. Doa dan ucapan syukur. Dan saya percaya kita akan dibaharui selalu dengan dengar firman Tuhan. Ternyata doa bukanlah sesuatu yang dibutuhkan nanti, tapi di awal, saudara. Amin. Ya, di awal. Dan Filipi 1:3 katakan, firman Tuhan mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Berikutnya bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus tahu, saudara, saatnya dia untuk mencapai sebuah kemenangan, saatnya dia boleh mencapai satu proses kemenangan. Dia tidak pernah lupa doa dan ucapan syukur itu sangat penting. Dan itu terpenting dalam kehidupan kita. Dikatakan Filipi 4:6, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya dan ia akan memelihara kamu. Dan ayat berikutnya, bertekunlah dalam doa dan dalam pada hal itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Saudara-saudara, doa dan ucapan syukur tetap harus ada bagi pribadi-pribadi yang ingin memperoleh dan mencapai sebuah kemenangan. Dan jangan lupa, waktu kita berdoa, kita mengundang Tuhan. Waktu kita berdoa, kita minta hadirat Tuhan untuk menyertai. Dan berapa banyak orang seringkali saya sukses, saya berhasil karena saya berdoa kepada Tuhan. Siapapun saudara hari ini tidak akan pernah menampik, tidak akan pernah menolak bahwa doa selalu yang menjadi penyerta dalam hidup saudara. Nah, statementnya bilang gini, saudara, Tuhan meneguhkan iman kita dan memulihkan hati kita dari segala kesesakan hidup. Mungkin situasi hidup kita tidak segera berubah seperti yang kita harapkan, tetapi sementara kita harus terus berdoa dan mengucap syukur. Dan hati yang paling dalam setiap harinya, kita selalu menyukakan hatinya. Dan tangannya pun tidak akan berlama-lama untuk menolong kita. Satu persatu permohonan kita akan terwujud menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sebab dialah yang akan memberikan kita pada hari ini kemenangan dan kemenangan sukacita. Amin. Dan bulan Agustus ini tetap, saudara, ketika saudara mengerti dan memahami arti kemerdekaan, tentunya melepas saudara telah menjadi pemenang sejati. Nah, saudara lihat, kalau hari ini proses yang akan saudara nikmati adalah jalan kemenangan. Jangan ragu dengan keputusanmu untuk memilih Tuhan menjadi penyerta dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji bagi Dia, kita percaya dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Kiranya ini akan meneguhkan seluruh kehidupan kita dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu baik dan Dia luar biasa pelihara hidupmu. Maka jangan lupa, waktu saudara memiliki strategi, pada waktu saudara memiliki ketahanan, pada waktu saudara memiliki keuletan dan kemampuan, maka saudara tidak ragu lagi untuk mendapatkan jalan keselamatan. Haleluya Yesus. Oh ya segala masyarakat masyarakat kiri ya masyarakat pada masyarakat
Terima kasih. Aku percaya kalau hari ini saya tidak mau kemenangan saya diambil dan direbut oleh si jahat, tapi saya akan mempertahankan. Saya tahu keuletan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ketahananmu tidak akan menjadi kosong belaka. Kemampuan engkau ditiadakan. Tapi dengan mendapatkan sukacita kemenangan hari ini, dengan memelihara perkataan, dengan memelihara perbuatanmu, dengan memelihara iman, dengan memelihara doa dan ucapan syukur, pasti dan pasti engkau akan diberi jalan keselamatan. Saya tidak ragu lagi dengan keputusan saya pada hari ini. Ya Tuhan, kau bukakan hati kami, lawan kami, dan beri kami kemampuan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes, kemenangan. Oh, haleluya. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Yesus. Ku yakin Roh Kudus untuk jamaah hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua kebaktian selanjutnya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terus tetap saudara ikuti ibadah kita hingga selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir kebaktian ini mari kita bersama-sama mengucap syukur dan berdoa mengakhiri kebaktian online pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Awal, pertengahan hingga akhir kebaktian online pagi hari ini Tuhan telah campur tangan memberkati kami semuanya yang mendengarkan, yang melihat, bahkan
suasana surga turun atas kami, memberikan roh semangat untuk menjalani kehidupan ini. Sekalipun masih di tengah-tengah COVID-19, namun kami percaya perlindungan Allah nyata atas keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga kami, bahkan keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah, bebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara, biar anugerah Tuhan nyata atas negeri ini, sehingga suatu saat pasti COVID-19 berlalu dari negeri kami, dan Tuhan memberkati negeri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri kebaktian online pagi hari ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan Ibu Bapak semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima berkat. Yang datang dari Bapa Putra